Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lia Cakra Suara Media. Sekarang saya lagi berada di Konveksi Mitra Sanga 6 Purbalingga, Jawa Tengah, cabang Karangmulya. Nama saya Riana dari Karangjangu, Beropahan, Kidul SMP. Di sini tuh konveksi ya, Mak? Iya. Sejak kapan konveksi ini mulai beroperasi? Akhir tahun 2017, awal tahun 2018 berdirinya konveksi sini. Apa nama konveksi yang Mbak Riana pimpin? Untuk saat ini dan sampai saat ini yang aku jalani, terus yang dipimpin oleh rekan-rekan kerja di sana, berarti 1 nama konveksi Alur Berkah, 2 Sanga Konveksi di cabangnya, 1 di Purbalingga, 2 di Bebecari Karanganyar. Dari 1-2 nama konveksi itu akhirnya aku ikut juga menjunjung nama-nama konveksi itu untuk menjalani konveksi di rumah, berjahit di rumah. Konveksi Mbak Riana bergerak di bidang apa? Busana ya, bidang busana seperti halnya kaos, celana, terus baju sekolah, tergantung, ada juga seperti halnya apa itu pesanan, apa orang-orang yang mau jahit itu ada. Paling itu ya pasti di bidang busana, keseharian masyarakat. Dari mana bahan baku Mbak Riana peroleh? Dari Jakarta, Tangerang. Bahan baku diperoleh dari Jakarta. Nanti Jakarta turun ke Purbalingga, apa itu Bacari, nanti saya baru ambil. Paling seperti itu perjalanan bahan bakunya. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya konveksi ini? Pengalaman. Waktu muda itu saya pernah kerja di konveksi Baby Beat, itu khusus pembuatan sarung tangan, terus kaos dalam, gurita, terus beat, intinya itu khusus buat baby ya. Dari situlah saya mulai mengingat lagi bahwa saya itu punya apa itu namanya? Bakat tuh, iya, kemampuan atau bakat itu ya. Akhirnya di situ saya menemukan buka HP itu di Purbalingga, berarti lowongan kerja Purbalingga. Itu ada lowongan kerja di Purbalingga. Terus saya buka-buka, ternyata tidak ada yang namanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu, alhasil saya pun ikut melamar kerja di situ. Udah pasti minta izin doang sama suami. Alhamdulillah diizinin sama suami. Terus sudah melamar gitu, disuruh pulang, suruh ditunggu jawabannya besok. Terus alhamdulillah jawabannya saya diterima di pekerjaan itu. Sempet suami nggak percaya bahwa istrinya itu bisa menjahit, karena waktu muda ya, bukan pas lagi sama suami saya, jadi suami nggak percaya. Terus berapa tahun kemudian, sudahlah itu udah masuk kerja ya, udah lancar. Berapa tahun kemudian
sempat berhenti di tahun 2020. Mau berhenti, terus nggak jadi. Tahun 2020 mau berhenti, alhamdulillah nggak jadi. Terus lanjut lagi. Setelah itu nggak tahu kenapa, mungkin Allah masih cobaan ya. Di tahun 2022 awal tahun, di bulan Februari tanggal 6 itu saya kecelakaan motor atau mobil? motor. Kecelakaan motor dan mengakibatkan fatal. Alhasil cedera ya. Cedera kakinya sampai patah tulang belakang. Jadi untuk tahun 2022 saya berhenti dari konveksi karena untuk kesembuhan kaki saya. Nah, pada saat itu udahlah ya, udah nggak ada putus asa lah ya. Putus asa karena posisi kaki saya itu udah kurang normal, tidak normal lagi. Tapi berhubung dari dokter katanya Mbak itu masih muda, jadi semangat untuk berjuang hidup. Yang saya takutin itu takutnya kakinya nggak kembali seperti semula. Tapi alhamdulillah kaki kembali seperti semula. Saudara-saudara kasih support dan suami pun kasih support. Alhasil di tahun 2022 akhir aku pun udah bisa berjalan ya. Itu 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian aku bisa berjalan. Terus punya niatan lagi lah ya, karena mungkin kemampuan saya di bidang konveksi. Keniatan lagi, saya minat lagi, saya hubungi bos yang dulu. Iya, bos yang dulu. Dihubungin, bos pun bilang, apa kamu udah bisa jahit. Sedangkan 1 tahun aja pun itu belum genap. 1 tahun aja pun itu belum genap, takutnya kakinya gimana gitu. Bos pun itu takut. Tapi alhamdulillah kaki saya udah sehat. Akhirnya saya bisa menjahit lagi, diterima lagi, dan sekarang udah mulai lagi. Terus sudah mempunyai teman kerja juga. Alhamdulillah 1, tapi dia kerjanya nggak di sini, di rumah. Jadi kalau masalah kerja tidak harus di sini ya? Iya, tidak. Hanya store gitu? Iya. Jadi untuk masalah kerja, karena kita di kampung, jadi kita apabila misalkan mbaknya itu punya mesin di rumah, boleh ambil bahan dari sini dikerjakan di rumah. Karena untuk di kampung saya otomatis ya, itu banyaknya ibu-ibu susah kalau mau kerja keluar, karena kan posisi 1 harus jaga anak, terus rumah tangga, suami dan lain-lain, rumah harus diurus. Jadi saya mengizinkan boleh ambil bahan di sini dan dikerjakan di rumah. Jadi memang fokusnya itu untuk membantu perekonomian. Iya, fokus kepada itu sih, untuk membantu para ibu-ibu ya, biar enggak ibaratnya itulah jauh-jauh pergi. Palingnya seperti itu. Harapan kedepannya Mbak Riana untuk konveksi ini? Harapannya mudah-mudahan maju, tetap semangat ya, 1 semangat. Harapannya sih untuk kedepannya pastilah maju. Mudah-mudahan banyak yang minat di sini. Terus bisa membantu warga Karangjambu intinya. Untuk dalam masalah pekerjaan, khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Bisa belajar, diajarin dari nol,
yang penting langsung kerja. Jadi tidak harus yang berpengalaman. Iya, pernah juga sih, udah diajarin. Setelah dia bisa, ya entah itu bisanya sih sederhana ya, cuma bisa lah dia pegang mesin, bisa jahit. Itu dia setelah bisa dia pergi ke Jakarta, itu pernah juga banyak. Semoga kedepannya konversi ini bisa lebih berkembang ya. Amin. Untuk kemajuan desa di sini. Amin. Terutama untuk ibu rumah tangga pasti tentunya untuk membantu perekonomian warga gitu, biar ya seperti yang Mbak Rian ada dibilang, biar tidak jauh-jauh ke kota. Iya. Karena ibu rumah tangga juga kan kita memang harus memikirkan yang utama itu pasti keluarga. Iya betul, paling seperti itu tujuan saya berarti kan ya. Ya seperti itu, karena saya ingin membantu suami. Tapi berhubung saya itu orangnya tidak mau diam di rumah duduk manis. Jadi saya harus mempunyai kegiatan. Tidak boleh duduk manis seperti yang lain lah. Karena mungkin saya nggak suka kalau diam di rumah. Harus ada aktivitas di rumah. Walaupun di rumah, sebenarnya sih saya duduk manis di rumah, cuman kan saya beraktivitas gitu. Masih bisa mengerjakan tugas gitu. Iya. Sambilan. Iya, sambil mengawasi anak bisa. Nggak perlu saya jauh merantau ke Jakarta. Itu enggak. Terima kasih atas waktunya. Semoga konferensi ini kedepannya makin banyak peminat dan bisa membuka lowongan kerja untuk yang lain. Amin. Sekian, saya Lia Cakra Suara Media Purbalingga, Jawa Tengah melaporkan.